Itu untuk yang bradikardi. Kemudian untuk berikutnya, salah satu komplikasi SKA itu bisa dalam bentuk takikardi. Nah, yang penting diketahui takikardi itu apa sih? Satu, Anda semua harus tahu definisi dan klasifikasi takikardi. Sama seperti bradikardi ya, klasifikasinya apa, definisinya apa. Kemudian yang kedua, ini termasuk takikardi yang mana? Stable kah atau unstable? Yang ketiga, kalau kita bicara takikardi, kita harus siap yang namanya terapi listrik. Jadi, kita harus paham tentang ini tiga ini dulu. Jadi, kalau kita bicara takikardi, itu adalah aritma yang paling mengancam jiwa ya. Biasanya adalah takiaritmia. Dengan 2,3 per 1.000 orang. Itu di mana bisa dalam bentuk takikardi itu bisa dalam bentuk QRS sempit, bisa dalam bentuk QRS lebar, atau yang dalam bentuk yang letal, yang membahayakan. Jadi takikardi itu bisa QRS sempit, bisa QRS lebar, dan letal. Ini yang QRS sempit. Kalau kita bicara takikardi, kita harus siap baca EKG ya. QRS sempit, ini ya. QRS sempit itu kapan sih kita sebut QRS sempit? Apabila interval QRS-nya kurang dari 2,5 kotak. Jadi awal QRS sampai akhir QRS, kompleks QRS itu kurang dari 2,5 kotak. Itu yang disebut QRS sempit. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ini adalah salah satu contoh QRS sempit. Tapi bedanya atas sama bawah. Ya. Di atas di sini adalah yang kita sebut atrial fibrilasi. Nah, di bawah adalah atrial flutter. Apa bedanya? Apabila Anda mendapatkan QRS sempit cepat tidak teratur. Nah, kapan kita sebut tidak teratur? Itu apabila QRS interval. Nah, di sini itu antara QRS dan QRS yang lainnya itu bervariasi. Ada yang lebar, ada yang pendek. Nah, ini yang namanya QRS-nya tidak teratur. Apabila ada QRS sempit, cepat, dan tidak teratur, nah, Anda semua kemudian harus mengevaluasi namanya gelombang P. P-nya ada enggak sih? Gitu loh. Ini sebenarnya ada gelombang P, jangan berharap gelombang P seperti gelombang normal, tapi dia banyak dan bentuknya itu tidak teratur. Kayak kalau pernah belajar EKG itu ada istilah yang namanya gigi gergaji yang sudah dipakai ya. Jadi tidak rata antara satu dan lain. P-nya banyak dan tidak teratur. Jadi QRS sempit tidak teratur, didapatkan gelombang P banyak dan tidak teratur. Itu yang disebut dengan atrial fibrilasi. Kemudian ada sebut juga yang disebut atrial flutter. Atrial flutter itu kadang ada yang mengkategorikan sebagai teratur, ada yang tidak teratur. Tapi tetap kita mengkategorikan yang tidak teratur. Karena apa? Jadi QRS-nya sempit. Tapi di sini ada gelombang P-nya nggak cuma satu. P-nya bisa banyak. Tapi bentuknya lebih bagus. Dan tampak sekali ada gelombang P. P, P, QRS. P, P, QRS. Nah, seperti ini. Ini adalah, jadi ada gelombang QRS sempit, diikuti dengan gelombang P banyak dan teratur. P ini bisa berubah-berubah. Ada ini kebetulan dua semua ya. Kadang-kadang P QRS, P-nya 3 kali. P QRS. Ada yang 4 kali. Ada yang berubah-berubah. Ini kebetulan sama semua. Jadi ini kalau kayak gini adalah atrial flutter dengan konduksi 21. 2 gelombang P, 1 QRS. Ada yang 31, 3 gelombang P, 1 QRS. Bedakan antara atrial fibrilasi dengan atrial flutter. Kalau atrial fibrilasi, P-nya banyak tidak teratur.
Tetapi kalau atrial flutter, P-nya banyak, tapi lebih teratur. Kalau ini kan bentuknya nggak karu-karuan ya. Kalau ini bentuk P, tapi dia banyak. Itu bedanya di situ ya. Kalau irama sinus normal kan P-nya cuma 1. Nah, kalau atrial flutter itu P-nya lebih banyak. 2 ke atas. Nah, nanti bisa tergantung konduksinya. 21, 31, 41 tergantung. Oke, kalau kita bicara takikardi, sekarang kita bicara takikardi algoritma ya. Kita bicara yang namanya ACLS. Jadi, kalau kita bicara takikardi, itu ada dua macam, ada nadi dan tidak ada nadi. Kalau tidak nadi, nanti kita bicara tentang henti jantung. Itu algoritma henti jantung sendiri. Nah, kita bicara khusus yang ada nadi. Tadi yang dari awal yang harus kita pelajari adalah definisi takikardi. Takikardi itu kapan sih sebut takikardi? Apabila lebih dari 120, mengancam jiwa, malignan apabila lebih dari 150. Nah, kita bicara takikardi algoritma yang ada puls. Berarti pasien ini sadar karena ada nadi. Harus dibedakan dua, stabil dan tidak stabil. Jadi ini stabil, ini tidak stabil. Kapan kita sebut stabil, kapan tidak stabil. Nah, itu nanti harus kita evaluasi di sini. Jadi apabila kita mendapatkan pasien keluhannya berdebar mungkin, kadang-kadang pasien tidak perlu berdebar ya, kadang berat dadanya. Saking berdebarnya itu mungkin berat ya. Itu 150 kali per menit lebih. Itu sebut takiartimia. Nah, apa yang harus dilakukan? Satu, patenkan jalan nafas. Jadi jalan nafas sudah jaga, kemudian beri pernafasan memang kalau memerlukan ya. Jadi assist breathing-nya apabila perlu. Berikan oksigen kalau terjadi hipoksia. Kemudian jangan lupa kardiak monitor untuk mengidentifikasi irama jantung. Jadi irama jantung itu cukup bisa dievaluasi dari monitor dari kardi. Jadi monitor aja enggak perlu EKG. Tapi tetap kita membutuhkan EKG 12 sandapan. Tapi kalau untuk cepat, evaluasi irama cukup dengan cardiac monitor. Jadi cardiac monitor untuk identifikasi irama, monitor tekanan darah dan oximetri. Jadi TTV-nya juga. Pasang IV dan EKG 12 sandapan. Nah, kemudian untuk menentukan pasien ini kondisi stabil atau tidak stabil, apa yang harus dievaluasi? Satu, ini ada 5 ya. Apakah ada hipotensi? Kalau hipotensi harus kita tahu pasien ini kondisinya tekanan darah sebelumnya sehari-hari berapa. Itu bisa ditanyakan. Kalau sehari-hari mungkin 140, sekarang turun jadi 90, berarti sudah mengalami yang namanya hipotensi. Kemudian ada gangguan mental. Satu, ada mulai delirium, gelisah. Nah, itu ada berarti sudah ada gangguan mentalnya. Apakah ada tanda-tanda shock? Akralnya dingin, pucat. Kemudian mungkin urin tidak keluar. Nah, itu adalah berarti ada tanda-tanda shock. Ya. Tapi yang berikutnya, apakah ada nyeri dada iskemik? Jadi nyeri dada iskemik itu adalah nyeri dada yang ada seperti ditindih di tengah, kemudian bisa penjalaran ke leher, ke bahu, ke rahang, punggung, ataupun ke tangan. Nyeri dada iskemik. Kemudian berikutnya adalah apakah ada tanda-tanda gagal jantung. Apabila ada tanda-tanda 5 ini, salah satu saja, berarti pasien ini dalam kondisi yang tidak stabil. Kalau tidak stabil, apa yang harus dilakukan? Ingat, pasien ini adalah pasien sadar. Pasien takiaritmia yang tidak stabil, obatnya satu, hanya kardioversi. Jadi pasien dengan tanda-tanda ini dengan takiaritmia, obatnya adalah synchronized kardioversi. Jadi synchronized kardioversi itu itu ada di alat defib kita masing-masing. Jadi alat defib itu bisa berfungsi sebagai kardioversi. Tapi
harus dirubah dulu modenya menjadi kardioversi. Jangan lupa di situ. Untuk itu, kalau sebelum kardioversi, karena pasien sadar, satu harus surat persetujuan. Yang kedua, sakit namanya di DEVIP. Di kardioversi itu sama seperti DEVIP. Prinsipnya sama. Jadi pasti sakit. Pasien harus dilakukan pemberian sedasi dulu. Bisa pakai apa? Bisa diberikan pakai midazolam ataupun diazepam. Ini ya, di sini. Joule-nya nanti tergantung dari QRS-nya. Ini kalau tidak stabil. Jadi pilihannya kalau tidak stabil hanya satu, kardioversi. Kemudian pasien ini ternyata tidak ada tanda-tanda ini. Nadinya 200, nggak ada shock, nggak ada urgen paru, pasiennya juga nggak ada ngeluh apa-apa, cuman berdebar saja, kemudian tidak ada nyeri dada atau gagal jantung, tidak ada tanda-tanda yang unstable, berarti pasien ini tergolong yang namanya stable. Tidak perlu kardioversi, bisa kita pertimbangkan untuk obat-obatan atau tindakan lain. Nah, berikutnya, kalau pasien ini stabil, kita harus evaluasi. Pasien ini gambaran iramanya apa QRS-nya? Termasuk QRS sempit atau QRS lebar? Kalau QRS-nya sempit, pasien stabil, nah, QRS sempit cepat teratur ya. Berarti ini adalah pasien dengan gambaran supraventricular tachycardia atau SVT. Apa pertimbangannya? Satu, vagal manuver. Ini hanya untuk SVT. Jadi vagal manuver. Kemudian kedua, pemberian adenosin. Cuman adenosin ini nggak ada di Indonesia. Jadi saya nggak menganjurkan. Adapun kalau di rumah sakit swasta yang besar-besar itu, mereka beli sendiri dari luar untuk persiapan pasien-pasiennya. Ketiga adalah beta blocker atau calcium channel blocker. Ini adalah apabila QRS-nya sempit. Kalau QRS lebar, adenosin itu sebenarnya hanya cocok untuk QRS sempit. Jadi untuk SVT ya. Tetapi ada beberapa itu, karena kita nggak belajar EKG ya ini. Ada gambaran SVT itu dengan aberran. Jadi awalnya memang QRS-nya sudah lebar, terus terjadi yang namanya SVT. Nah, pertimbangan adenosin ini adalah untuk menyingkirkan apakah pasien ini dapat SVT dengan aberran atau bukan. Itu hanya untuk menyingkirkan. Kalau ternyata kita berikan adenosin, ternyata terus si convert ke irama sinus, oh berarti dia tadi irama sinus, bukan irama sinus, SVT dengan aberran. Kemudian kalau aritmia berikutnya apa? Bisa pertimbangkan untuk ya bisa dengan amiodaron, bisa dengan calcium channel blocker. Nah, itu adalah pertimbangan anti aritmia. Kita kembali ke sinkronis ya di sini. Sinkronis kardioversi itu energinya tergantung dari kompleks QRS-nya. Kalau irama cepat, takikardi, QRS sempit, cepat teratur, itu energinya kardioversi adalah 50 Joule. Tetapi kalau dengan QRS lebar, cepat, teratur, Joule yang bisa kita berikan adalah 100. Jadi QRS sempit, cepat teratur 50. QRS lebar, cepat teratur itu 100. Nah, ada lagi yang satu. QRS sempit, cepat, tidak teratur. Nah, itu adalah atrial fibrilasi. Joule-nya beda sendiri, 120 Joule, lebih tinggi. Kenapa? Karena AF itu bandel. Jadi susah untuk dikoreksi, makanya memerlukan Joule yang lebih tinggi dibandingkan QRS lebar. Ini adalah sinkronis. Jangan lupa inform konsen surat persetujuan, kemudian sedasi.
Nah, ini seumpama di fase kita punya adenosin, obat yang diberikan apa? Ini dosisnya. Kita berikan 6 mg cepat, dilanjutkan dengan normal salin di flash, kemudian bisa diulang dengan dosisnya berikutnya adalah 12 mg. Itu kalau kita punya adenosin. Tapi kita nggak punya, jadi udah bisa disingkirkan. Nah, obat-obatan yang paling banyak sekarang adalah amiodaron. Kalau di sini beta blocker gitu kita punya IV, metoprolol, itu bisa digunakan. Di Indonesia sudah ada beta blocker itu metoprolol IV, itu bisa. Kalau calcium channel blocker itu diltiazem IV, itu ada. Kalau amiodaron, kalau metoprolol, beta blocker itu efektif untuk pasien-pasien dengan gangguan takiaritmia yang berasal dari atrium, kiara sempit. Tapi kalau yang kiaras lebar itu biasanya efektif dengan calcium channel blocker. Amiodaron ini bisa dua-duanya. Itu bisa untuk atrial, bisa untuk ventricle. Dosisnya berapa? Dosisnya adalah 150 mg. Satu ampul itu sekitar 75. Jadi kita butuh 2 ampul diberikan dalam waktu 10 menit. Bisa diulang apa memang belum kembali dikonversi ke damasines atau diperlukan. Dan nanti akan diikuti lanjutan di maintenance dengan infus 1 mg per menit untuk 6 jam pertama. Sotalol ini ada, tapi kita jarang pakai. Terus ada lagi mungkin kalau ada beberapa dokter-dokter jantung itu masih menggunakan digoxin. Apabila AF-nya rapid, pilihannya bisa pakai beta blocker, bisa pakai amiodaron. Nah, digoxin masih sering dipakai. Cuman hati-hati, pemberian digoxin itu adalah indeks terapeutiknya sempit. Dan banyak faktor yang mempengaruhi seperti BMI. Mungkin pasiennya kurus, gangguan dari ginjal, insufisiensi renal, kemudian ada gangguan elektrolit. Itu akan menyebabkan intoksikasi digitalis. Jadi kita harus menyesuaikan dosis. Jadi harus adjust dosisnya supaya tidak terjadi intoksikasi digitalis. Makanya untuk pembelajaran begini nih kita tidak berani menyarankan untuk pemberian digoxin kecuali memang advis dari kardiologis. Kecuali sudah dikonsultasikan kardiologis, nah boleh Anda berikan. Karena khawatirnya tadi terjadi intoksikasi digitalis akhirnya malah proaritmia. Ya. Ini tadi ya. Jadi sekali lagi harus dievaluasi kalau ada kondisi aritmia lebih dari 150. Kemudian satu, pertahankan jalan nafas, bantu nafas sesuai kebutuhan, beri oksigen sesuai saturasi oksigennya, monitor jantung untuk identifikasi irama, pantau TTV, tekanan darah, SpO2, respirasi rate-nya. Nah, kemudian jangan lupa pasang IV secepatnya. Khawatirnya jatuh dalam kondisi shock, malah susah untuk pasang IV. Dan jangan lupa EKG 12 sandapan. Buat apa sih? Kan cukup kardiak monitor. Oh, kalau pasien ini ternyata STEMI, jadi ternyata ini adalah salah satu kompleksi dari STEMI, ya kan nggak bisa dari kardiak monitor. Perlu EKG 12 sandapan. Nanti kita harus lanjut ke algoritma STEMI selain untuk algoritma takikardi. Ini ya, tadi salah satunya adalah vagal manuver. Ini ya, vagal manuver ya. Jadi vagal manuver itu hanya dilakukan pada pasien-pasien supraventricular tachycardia, SVT. QRS sempit, cepat teratur, maaf. QRS sempit cepat teratur. Di mana nanti di sini sebelum Anda lakukan namanya
pijat karotis, satu, pastikan dulu tidak ada murmur di daerah arteri karotis di daerah sini. Jadi vagal manuver tuh bisa banyak. Jadi bisa pijat karotis, bisa tahan nafas. Kalau pijat karotis itu di daerah sini, sebelumnya cek dulu, ambil stetoskop, didengarin di situ ada berui. Berui itu adalah murmur ya. Kalau ada murmur itu adalah kontraindikasi, ada wus 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 gitu tuh. Itu adalah kontraindikasi dilakukan pijat karotis, masase dari karotis. Kenapa sih? Ada frui itu berarti ada brui itu ada artinya di situ pembuluh darah arteri karotis itu ada yang namanya kerak di situ sehingga terjadi penyempitan. Nah, kalau ada kerak kita masas di situ, yang dikhawatirkan pada saat kita masas kerak itu lepas malah akan membuatkan emboli di tempat lain. Terutama karena itu di arteri biasanya akan emboli di daerah cerebral. Jadi tidak boleh ada brui. Dicek dulu kanan kiri. Kemudian setelah itu lakukanlah masas melingkar selama 10 detik sambil melihat monitor. Kemudian kalau satu sisi nggak berhasil bisa dilanjutkan ke sisi yang berikutnya. Ini adalah vagal manuver. Jadi ini adalah masase arteri karotis. Atau kita bisa pasien itu disuruh batuk, tahan nafas supaya bisa vagal manuver. Nah, apa sih tujuannya vagal manuver? Jadi nerve vagus itu kan mensuplai serabut motorik parasimpatis ke miokard. Jadi vagal manuver ini untuk merangsang baroreseptor di aorta yang ada di dalam dinding arkus aorta dan karotis. Harapannya ini memicu peningkatan. Jadi kalau tadi itu respon reseptor ini memicu peningkatan tonus vagal dengan merangsang respon bradikardi. Jadi kalau tadi kan salah satu kalau kita belajar bradikardi adalah peningkatan vagal refleks, vagal tonus. Jadi ini sengaja dibuat meningkat supaya memberikan efek bradikardi. Pastinya. Terus kemudian berikutnya, jadi kalau vagal, ternyata setelah vagal masih SVT. Apa yang harus kita berikan? Ya obat-obatan. Obat-obatannya bisa diberikan adalah beta blocker atau metoprolol, mungkin amiodaron. Itu bisa diberikan di situ ya. Nah, kalau ini kita tadi saya sudah bahas ya. Kalau kardioversi itu tergantung gambaran EKG IQRS-nya ya. Kalau SVT tadi kan vagal manuvernya nggak berhasil, adenosin nggak punya ya tadi beta blocker atau amiodaron. Kalau ternyata QRS-nya lebar, ya jangan di vagal manuver, nggak ada gunanya. Langsung bisa berikan yang namanya amiodaron 150 mg atau memakai diltiazem. Biasanya pakai 5 mg. Amiodaron itu 150 10 menit, kalau diltiazem itu adalah 5 mg bolus lambat. Itu bisa ulang. Tapi kalau QRS-nya sempit, selain vagal manuver tidak berhasil, bisa diberikan metoprolol. Metoprolol satu ampul itu 2 cc ya, dia berikan 2 cc, 5 mg. Ini adenosin kita nggak punya. Kemudian ini diltiazem itu apa namanya? Kalau ada merek itu ada Airbeser, ada Pharmabest ya. Ini adenosin itu bentuk adenosin atau ATP itu sama, ini dua-duanya sama. Atau ini adalah amiodaron, satu ampul itu 75, jadi butuh 2 ampul. Ini adalah obat-obatan untuk mengontrol AF, atrial fibrilasi. Ada metoprolol,
Bisoprolol ini obat-obat oral ya. Nondirilipidin, kalsium channel blocker itu ada verapamil dan diltiazem, kemudian digitalis itu ada digoxin. Yang lainnya adalah amiodaran. Ini adalah obat-obat untuk obat aritmia. Untuk kontrol AF atau SVT yang QRS sempit. Nah, ini yang sinkronis ya. Rata-rata kita sudah rumah sakit itu ke alat defibnya adalah bifasik. Dulu ada yang namanya monofasik, tapi mungkin sekarang sudah jarang. Tinggal itu peninggalan alat lama, mungkin di rumah sakit yang seperti Dr. Sutomo, rumah sakit Haji, mungkin nggak tahu saya nggak ada nggak. Itu masih punya yang monofasik. Tapi rata-rata sekarang model seperti ini. Dan ini semua pasti bisa dirubah menjadi yang namanya synchronized cardioversi. Di situ ada tombol atau putaran, di sini ada mungkin ada panelnya di sini, itu dirubah menjadi synchronized. Jangan lupa setiap mau melakukan cardioversi harus dirubah menjadi synchronized. Kalau kira sempit 50, kira tidak teratur. Sempit 120, kira lebar 100. Ya, itu kalau ini yang bifasik semua. Nah, mungkin sudah pernah dengar, ada pernah dengar yang namanya torsade POA. Torsade de POA. Kalau yang biarpun pasien itu sadar apabila ada torsade de POA, pilihannya bukan sinkronis kardioversi, tetapi yang pasien itu harus dilakukan defibrilasi atau DC shock. Kenapa sih? Apa sih bedanya sinkronis kardioversi dengan defib? Itu yang harus dipahami dulu sebelum kita melakukan defib di sini. Sinkronis kardioversi apabila kita lakukan shock. Ya, saya bebas, Anda bebas, semua bebas seperti itu, ditempel, di charging, di shock. Kalau dia ke defib, itu energi akan jatuh sembarang, mau di mana aja, nggak milih-milih. Buta dia. Tapi yang sinkronis kardioversi, waktu kita lakukan shock, kita pencet tombol shock, energi yang keluar itu diusahakan pasti jatuh di puncak gelombang R. Jadi syaratnya untuk kardioversi itu harus bisa mengidentifikasi gelombang QRS. Kalau tidak bisa mengidentifikasi gelombang QRS, kardioversi nggak bisa dipakai. Nah, untuk dorsade de POA, karena dia berpilin berubah-ubah terus, otomatis alat susah untuk mengidentifikasi gelombang R. Kalau kelamaan, pasien akan jatuh ke cardiac arrest, sehingga pilihannya adalah cardiodefib, jadi DC shock. Gimana sih? Oh, dan Jadi kalau torsade de POA pilihannya adalah defib dengan joule yang paling tinggi 200 joule. Karena ya tadi tidak bisa mengidentifikasi gelombang R. Itu pilihan. Kenapa? Alasannya kenapa sih torsade de POA itu harus defib? Karena tidak bisa mengidentifikasi gelombang R meskipun pasien itu sadar. Kayak dianggap kayak VF ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik dokter, terima kasih atas. Terima kasih dokter untuk materi yang diberikan. Baik Bapak Ibu, karena materi sudah